Bab 005. Wah. Besok paginya, Rahmat dan Cahya berangkat ke lokasi senam dan olahraga bersama. Cahya mengenakan baju olahraga yang dibelikan oleh Rahmat yang tampak sangat cocok untuknya, sehingga saat ia memakainya aura remajanya terpancar keluar. Ia tetap saja adalah anak yang baru lulus SMA dan masuk kuliah, wajahnya masih manis dan cantik. Cahya tidak perlu berdandan rapi, karena wajahnya sudah cantik alami. Bibir tipisnya yang berwarna merah muda dengan badannya yang cukup tinggi membuatnya menjadi dambaan pemuda di kampungnya dulu, sebelum Rahmat datang melamarnya. Sesampainya di lokasi, Cahya disambut hangat oleh ibu-ibu Persit lainnya. Mereka menuntunnya ke lapangan, mengajaknya mengobrol. Selain karena pangkat suami Cahya lebih tinggi, mereka juga suka dengan sopan santun gadis ini yang sangat luwes dan alami. Meski beberapa orang malah mendelik dan menatap sinis. "Cantik, ya, kamu," puji ibu-ibu yang lain. Cahya hanya tersenyum, berusaha berbaur dengan mereka, meski menurutnya agak melelahkan. Karena ia harus menyesuaikan diri dengan ibu-ibu yang sudah senior. Saat senam baru mau dimulai, mata mereka semua mengarah pada seorang wanita yang baru saja keluar dari balik pintu mobil. Wanita itu mengenakan baju olahraga berwarna biru, rambutnya yang panjang terikat ke atas dan menjuntai indah. Ia melangkah begitu anggun. Terlihat anak poninya yang lembut sedikit diterbangkan oleh angin. Kini semua orang menatap ke arahnya terpesona, termasuk Cahya. Perempuan itu sangat cantik. Gumamnya dalam hati. "Apakah saya terlambat?" ucapnya ketika sampai di depan Cahya. "Belum, senamnya baru saja mau dimulai." Ibu yang lain menjawab. Cahya tidak bisa mengalihkan perhatiannya pada wanita ini. Ia terpesona. "Ada, ya, wanita secantik ini." Gumamnya dalam hati sekali lagi. "Hai, baru pertama kali datang ke sini, iya?" Sapa perempuan itu ramah. Karena ia memang baru pertama kali melihat Cahya di sana. Cahya mengangguk. "Iya," jawabnya sopan. "Kenalin, saya Gracia." Ia mengulurkan tangannya di hadapan Cahya sambil tersenyum. Dan gadis itu langsung menyambutnya dengan hangat. "Cahya," jawabnya. Senyum yang tadi mengembang di bibir Gracia langsung lenyap. Ia baru menyadari bahwa gadis yang berada di depannya sekarang ini adalah Cahya. Gadis yang dijodohkan dengan Rahmat. Dan Gracia mulai memerhatikannya dari atas hingga bawah. Satu kata yang terlintas di kepalanya bahwa Cahya gadis yang manis. Ada yang aneh dari tatapan ibu-ibu yang lain. Mereka berbisik-bisik dan melihat mereka seperti canggung. Cahya tidak mengerti kenapa, tetapi ia tidak peduli. Cahya tidak tahu kalau Gracia adalah mantan Rahmat, itulah sebabnya ia tidak mengerti kenapa mereka berbisik. Hari ini bukan hanya ibu Persit yang diundang senam dan berkumpul, tetapi juga para dokter yang bekerja untuk militer, termasuk Gracia sendiri. Hal ini untuk menyambung silaturahmi antara para tim medis dan istri para tentara. Senam pun dimulai. Cahya berdiri paling belakang, mengikuti gerakan mereka sembarang karena ia tidak terbiasa olahraga dengan senam. Jika olahraga pun ia akan menggunakan olahraga fisik, seperti lari, pemanasan, seperti itu. Bagaimanapun ia perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Setelah senam, mereka biasanya akan ke lapangan untuk olahraga lanjutan. Seperti badminton, main voli, atau permainan yang lain sementara menunggu para suami latihan. Kali ini Cahya tertarik untuk mengambil raket dan berjalan ke arah lapangan, diikuti oleh Gracia yang terlihat tertantang melihat Cahya. "Ingin melihat seberapa menarik Cahya." "Mau main?" tanya Gracia. Itu seperti ajakan, tetapi juga tantangan. "Boleh," jawab Cahya.
Mereka berada di posisi yang berlawanan. Gracia ingin melihat seberapa besar kemampuan Cahya dalam olahraga ini. Pertandingan dimulai. Ibu-ibu yang lain memilih untuk menonton, bagi mereka pertunjukan ini seru. Selain dari kedua pihak yang jago dalam bermain badminton, mereka juga tertarik melihat drama antara istri sah Kapten Rahmat dan juga mantan terindahnya. Pertandingan berlangsung cukup tegang, Gracia kewalahan mengimbangi energi Cahya, sementara Cahya tampak menikmati permainan ini, berkali-kali ia berhasil mengalahkan Gracia. Setiap kali ia meraih satu skor yang lebih tinggi, Cahya selalu meloncat dan bersorak kegirangan. Ia tertawa dan merasa senang, karena baginya ini hanya permainan olahraga. Ia tidak pernah berniat dan berpikir untuk bersaing. Dia hanya bersenang-senang, setidaknya di antara semua yang membosankan di sana, ia menemukan hal yang ia sukai. Meski yang lain tidak akan berpikir yang sama. Mereka mungkin akan salah mengartikan tawa itu. Gracia mengakui kehebatan Cahya, gadis itu sepertinya memang terbiasa bermain badminton, terlihat dari gerakan dan loncatannya yang lincah. Ia mengakuinya dan mengaku kalah kali ini. Sikap dewasa Gracia yang membuatnya istimewa. Cahya merayakan kemenangannya sendiri dengan berteriak girang dan meloncat-loncat melakukan selebrasi ala anak-anak muda zaman now. Jauh di ujung sana, ternyata Rahmat sudah jama berdiri menyaksikan pertandingan itu. Ia jelas mendukung Gracia dari awal, tetapi melihat Cahya begitu lincah dan tertawa bahagia sekarang, sudut bibirnya spontan terangkat dan membentuk senyum simpul yang manis. Ini kali pertama ia melihat Cahya seceria itu. Tertawa lepas seolah tidak ada beban yang ia pikul. Gerakan tubuhnya begitu indah dan tanpa sadar Rahmat terpesona. Saat istirahat tiba, Gracia memilih untuk mendekati Cahya. Duduk di samping gadis itu dan mengajaknya mengobrol. "Kamu jago juga ternyata." "Keren," puji Gracia tulus. Cahya tersenyum, "Terima kasih. Kamu juga jago tadi." Ia balik memuji. Gracia tertawa renyah. Mereka saling diam, menikmati minuman yang disediakan. Saat kemudian secara tidak sengaja mereka mendengar ibu-ibu yang membicarakan mereka di belakang. Ternyata istri Kapten Rahmat masih kekanakan sekali ya. Jauh sekali bedanya sama Dokter Gracia yang anggun dan elegan. Seharusnya dia bisa menjaga tingkahnya supaya jangan terlalu hiperaktif, apalagi sampai loncat-loncat seperti tadi. Dia kan istri tentara, Kapten Rahmat lagi suaminya. Duh, harusnya contoh tuh Dokter Gracia, udah cantik, anggun, kalem, bikin Kapten Rahmat sampai susah move on. Istrinya malah barbar sekali. Gracia yang sedang minum langsung tersedak. Ia buru-buru pamit dari sana. Ia merasa tidak enak mendengar celoteh ibu-ibu yang belak-belakan itu, apalagi ada Cahya di sampingnya yang juga mendengar hal itu. Sementara Cahya kaget, ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tangannya meremas botol minumnya. Mereka secara terang-terangan menghinanya dan membandingkannya dengan Gracia. Ibu-ibu tadi langsung pergi setelah menyadari keberadaan Cahya di dekat mereka. Kemudian ibu-ibu Persit lain yang melihat kejadian itu mendekati Cahya. "Sabar, ya, Bu Rahmat. Beberapa orang emang nggak bisa jaga mulutnya. Abaikan saja apa kata mereka." Ia mengelus pundak Cahya, karena mereka tahu di sana Cahya adalah ibu Persit yang paling muda. Mereka harus menggandengnya dan membimbingnya. Gracia itu siapa sebenarnya?" tanya Cahya lemah. Ia sungguh bingung saat ini. Kenapa mereka bilang seolah Gracia begitu dekat dengan Rahmat, suaminya? Gracia itu kan mantannya Kapten Rahmat. Mereka sudah lama pacaran, tapi yang nama jodoh nggak ada yang tahu. Yang penting satu hal yang harus kamu tahu sekarang, bahwa segimanapun mempesonanya mantan,
kamu tetap ratunya. Ia berusaha menghibur Cahya yang kini wajahnya tampak berubah murung. Cahya tersenyum kecut. Hatinya mendadak terasa ngilu. Jika dipikir-pikir lagi, Gracia adalah seorang dokter yang sangat cantik, memiliki karir yang gemilang, bodinya proporsional. Benar-benar idaman semua pria. Ia membatin, Rahmat dan Gracia terlihat sangat cocok, seorang tentara dan seorang dokter adalah perpaduan yang sempurna, kenapa mereka tidak menikah sejak awal? Kenapa Rahmat malah menerima perjodohan dengan Cahya yang hanya seorang gadis biasa? Pernikahan mereka yang terasa hambar itu kini bertambah asing setelah Cahya tahu kalau Rahmat tidak bisa move on dari Gracia sang mantan. Memangnya siapa yang mampu melupakan wanita secantik itu? Ia tambah insecure. Minder sekali. Cahya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi, tetapi isi kepalanya sibuk memikirkan semua hal tentang hubungan Rahmat dan Gracia yang baru ia ketahui hari ini. Ia merasa tersingi, ia merasa semua perlakuan Rahmat selama ini masuk akal. Bahwa pria itu tidak akan bisa mencintainya karena Gracia, karena mantannya yang spek bidadari. Cahya berjalan terluntang-lantung dan bingung tanpa arah. Pikirannya berisik, Cahya jadi tidak fokus. Sehingga kakinya malah menyeretnya ke arah lapangan bola voli, di mana para tentara pria sedang bermain di sana. Cahya masih belum sadar, ia melangkah dalam rasa dilemanya. Yang lain pun tidak memerhatikan bahwa Cahya masuk ke lapangan, kemudian bola voli mulai melayang ke udara ditepis dengan keras oleh pria berkaos hijau. Bola itu mengarah ke arah Cahya yang masih bergelut dengan pikirannya. Tidak menyadari bola yang mengarah ke arahnya sebentar lagi akan mengenai kepalanya. Cahya, awas! Rahmat yang melihat itu langsung berlari ke arah Cahya dan menjadi temeng bagi gadis itu. Bak! Bola voli melesat mengenai punggung Rahmat. Karena lemparan yang cukup kuat, ia sedikit terdorong dan secara spontan memeluk tubuh Cahya agar tidak jatuh membentur tanah. Cahya kaget. Ia membuka matanya dan melihat mata Rahmat yang setajam elang sedang menatapnya dengan jarak yang begitu dekat. Cahya tenggelam oleh tatapan itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat itu juga. Suara napas Rahmat yang keluar masuk memburu membuatnya sesak. Cahya bisa mendengar suara detak jantung Rahmat yang berdegup cepat. Mereka menarik perhatian semua orang yang kini berlari menghampiri, termasuk Gracia. Gracia menonton dari belakang, melihat adegan itu membuat hatinya panas. Ia melihat adegan itu dari awal, bagaimana Rahmat secara spontan berlari dan menjadi tameng bagi Cahya. Dan sekarang mereka terlihat begitu mesra berpelukan satu sama lain. Gracia tidak kuat. Gracia membuang wajahnya, merasakan nyeri yang entah bagaimana masuk menusuk rongga dada hingga membuatnya sesak. Gracia tidak tahan, bulir bening mengalir di pipinya tanpa bisa dicegah. Ia mengusap pipinya kasar dan meninggalkan lapangan itu dengan perasaan hancur berkeping-keping. Rahmat buru-buru bangun dan membantu Cahya berdiri. Menyadari kondisi canggung itu membuatnya berdeham. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Cahya mengangguk. Iya, aku nggak apa-apa." Keduanya melengos canggung. Cahya tidak pernah melihat Rahmat sedekat itu, begitu juga dengan Rahmat yang merasa aneh saat menatap Cahya dari dekat. Pria yang tadi melempar bola voli ke arah mereka langsung berlari mendekat. Wajahnya terlihat panik. Sorry, kalian nggak apa-apa?" tanyanya. Ia meraih bola voli itu. Rahmat menapuk bahu pria itu dan mengangguk. "Nggak apa-apa, santai," katanya. Pria itu meminta maaf sekali lagi dan ia segera pergi dari sana, sementara Rahmat masih memperhatikan. "Cahya, kamu ganti baju. Kita pulang sekarang," ucap Rahmat. Melihat Cahya yang sepertinya mulai kelelahan.
Cahya mengangguk nurut. Ia langsung pergi ke kamar mandi dan mengganti baju sesuai instruksi pria itu. Sepanjang jalan pikirannya tak tenang. Kejadian barusan selalu bergelayut di pikirannya. Tatapan Rahmat yang sulit dijelaskan, aroma keringat pria itu dan suara detak jantungnya yang Cahya bisa gila hari ini. Setelah selesai mengganti baju, Cahya langsung menghampiri Rahmat yang sudah menunggu di dalam mobil. Perjalanan itu terasa sunyi, seperti biasa, tetapi kali ini atmosfernya berbeda. Keduanya selalu menghindari tatapan satu sama lain dan itu terasa canggung. Cahya sesekali memainkan ponselnya untuk menghilangkan perasaan gugup itu, sementara Rahmat hanya berdehem pelan. Rahmat tidak langsung mengajak Cahya pulang, pria itu memarkirkan mobilnya di depan pusat perbelanjaan. Yang membuat Cahya langsung sadar dan bingung. Kok berhenti di sini? Mas mau belanja? Tanya Cahya. Karena seingatnya kemarin mereka sudah membeli seluruh bahan di dapur. Kulkas juga sudah penuh semua. Masalah cemilan, Cahya juga sudah membuat stok di lemari. Katanya kamu mau beli perlengkapan ospek. Rahmat melirik langsung membuka pintu dan menyuruh Cahya turun. Butuh waktu beberapa detik bagi Cahya untuk sadar sampai kemudian ia buru-buru turun dan mengikuti Rahmat dari belakang. Masalahnya catatan ospek tertinggal di rumah, ia mana ingat apa saja yang harus ia beli. Mas Cahya lupa Saya ingat, kok. Kamu cukup diam dan jangan banyak tanya, potong Rahmat. Ia seolah tahu apa yang mau Cahya katakan. Cahya hanya mengangguk pelan. Melihat Rahmat berjalan mengitari beberapa rak, memilih satu persatu jajanan yang diminta. Rahmat bahkan membeli perbungkus, padahal yang diminta cuma 1 biji. Cahya mau protes keberatan, tetapi melihat tatapan Rahmat, nyalinya ciut dan mengikut saja. Permen kaki udah, coklat udah, sarimi udah, roti juga sudah lengkap, buah-buahan masih ada, kan di rumah? Tanya Rahmat. Cahya mengangguk. Oke, jadi tinggal beli jajanan lokal aja. Besok kamu bisa beli di jalan, kalau belinya sekarang besok pasti basi. Cahya sekali lagi hanya mengangguk. Ia tidak tahu kalau pria ini memiliki ingatan yang cukup kuat. Mereka masih berjalan mencari sesuatu. Cahya melihat bagaimana Rahmat yang begitu sigap terhadap suatu hal dan sedemikian membantunya. Pikiran Cahya mulai berkelana, bagaimana Rahmat dulu memperlakukan Gracia, perempuan yang ia cintai. Ia membayangkan bagaimana Rahmat yang akan begitu lembut pada Gracia dan mungkin akan memperlakukannya lebih lembut dari yang ia dapatkan sekarang. Cahya ingin sekali bertanya tentang Gracia pada Rahmat, tetapi ia tidak berani. Ada yang mau kamu beli? Tanya Rahmat yang melihat Cahya melamun. Enggak ada, jawab Cahya. Ya sudah, langsung ke kasir. Mereka berdua pergi menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai mereka lanjut pulang. Jangan lupa nanti malam kita ke undangan pernikahan. Rahmat mengingatkan. Oh iya, nanti malam, iya, acaranya. Aku hampir lupa, celetuk Cahya. Kalau boleh jujur, Cahya masih trauma dengan kejadian waktu itu. Ia takut akan mempermalukan Rahmat nantinya di sana. Ia takut terlihat norak dan ia juga trauma setelah Rahmat meninggalkannya hari itu, tetapi apa boleh buat. Ia tidak punya hak menolak. Malamnya, Cahya langsung bersiap-siap. Ia memilih gamis yang paling bagus yang harus ia gunakan ke pesta itu. Ia tidak boleh mempermalukan suaminya, tetapi hampir semua pakaian di lemari ia keluarkan tidak ada model modern dan yang cocok digunakan ke pesta. Ia putus asa, duduk di atas tempat tidur, semakin ketakutan. Kemudian Rahmat mengetuk pintu kamarnya.
Cahya langsung membuka dengan ragu. "Pakai ini." Rahmat menyodorkan kotak. "Ini apa?" tanya Cahya. Ia meraih kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada gamis panjang berwarna krem, dengan lapisan yang cukup ringan dan cantik di sekitar kerah baju dan lengannya. Modelnya mirip seperti gaun, tetapi versi Islami.